Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ikhtarahu Allah wastafah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khairi ibtigha'a wajhi Allah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Wa qala al musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad ibn Athaillah As-Sakandari di dalam kalam hikmahnya, ilal masyiati yustanadu kullu syai' yustadu hiya ila syai'. Segala sesuatu itu ketergantungan dengan kehendak Allah. Kehendak Allah yang ketergantungan kepada segala sesuatu. Pada pertemuan yang telah lewat sudah kita bersama-sama diizinkan oleh Allah untuk menyelami lautan hikmah daripada kalamnya Al-Imam Ibnu Athaillah yang menghantarkan kita kepada ma'rifat. Hingga akhirnya pada subuh ini melanjutkan pembahasan yang telah lewat atau pembahasan pada minggu yang telah lalu, bahwa kita tanamkan di dalam hati kita akan akidah atau tauhid yang benar sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana kita dituntut oleh Allah untuk menyelaraskan antara syariat dan hakikat. Dan pada pembahasan baik yang telah lalu hingga hari ini, hingga subuh ini adalah masih dalam pembahasan masalah hakikah. Sebelum diuraikan tentang hakikah daripada kehendak Allah yang mengatasi daripada segala kehendak hambanya, maka kita pahami dulu bahwa pada dimensi yang ada pada diri kita itu memiliki dua dimensi dalam sudut pandangnya. Satu, mata zahir ini diuntukkan atau diperuntukkan oleh Allah kepada kita agar digunakan untuk memandang yang sifat-sifatnya syariat. Dan mata batin Allah jadikan untuk kita bisa mengarahkan kepada pandangan hakikat. Fan-nadharu ilal masyiah, maka memandang kepada kehendak Allah. Masyiatir rahmah atau masyiatil la'nah, baik kehendak Allah
yang di dalamnya ada rahmat Allah, atau kehendak Allah yang di dalamnya ada laknat Allah. Fahiya haqiqatun, dan ini adalah bahasa hakikat. Wan nadharu ila amalil abdi, dan memandang kepada amalan hamba, bil khair awis syarr, dengan amalan baik ataupun amalan jelek, fahiya syariatun, inilah pandangan syariat. Ketika kita memandang si fulan atau kepada diri kita melakukan kebaikan, maka pandangan ini adalah pandangan syariat, yang mana kebaikan itu pada hakikatnya, mata batin pulang kita gunakan, adalah karena masyiatillahir rahmah, kehendak Allah yang di dalamnya ada rahmat. Dan ketika kita memandang dengan syariat, di mana kejahatan itu nampak kita lakukan, dan pandang dengan pandangan hakikat bahwa kejahatan yang dilakukan itu adalah masyiatillahil la'nah, yaitu kehendak Allah yang di dalamnya terdapat laknat. Wal'iyadzubillah. Munnya kita pasrah saja pada hakikat, ujar kita di kehendak Allah juga. Kehendak Allah yang bagaimana? Kehendak Allah yang di dalamnya ada laknat. Kita mau meneruskan amalan yang kada baik, bahasa syariatnya nih, meneruskan amalan yang kada baik nih, bahasa syariat, iyalah. Terus kita lakukan, berarti orang ini wal'iyadzubillah, atau dirinya atau diri kita menghendaki yang dikehendaki oleh Allah, akan laknatnya terus menerus ada pada diri kita. Na'udzubillah. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah, dan tidaklah berlaku kehendak kalian itu kecuali kehendak Allah juga. Artinya pada bahasa hakikat kita kadang memiliki kehendak, bahasa syariat kita melakukan kejelekan, kemungkaran, kemaksiatan adalah timbal balik kerugiannya kepada diri kita. Di dalam ayat yang lain, innallaha yaf'alu ma yurid. Ayat yang lain, wallahu fa'alul lima yurid. Sungguh Allah memperbuat apa yang dikehendakinya, bukan apa yang dikehendaki hambanya. Ya Allah, kita kadang menganggap dengan anggapan yang melenceng pada hakikat, tapi benar pada syariat. Atau ada juga kita kadangkala memandang dengan pandangan hakikat yang benar tapi melenceng pada syariat. Kayak apa cara pandang syariat dan hakikat itu bisa terarah dengan benar? Maka kita selami kalam hikmah daripada Imam Ibnu Athaillah ini, yang merupakan pada hakikatnya adalah ilmunya Allah, yang Allah menghendaki kita untuk memahami, menelaah, dan juga menjadi penerang cahaya bagi jalan kita untuk selamat. Bapak Ibu, Allah tidak pernah salah dalam memilih. Ingatkan tuh,
Allah kada pernah salah dalam memilih. Termasuk pian yang hadir subuh hari ini, Allah memilih pian untuk mendengarkan ilmu-ilmu yang bersangkutan pada ilmu hakikat. Allah pilih pian untuk mendengarkan ilmu hakikat, maka hati kita ini kehendak Allah yang menginginkan kita supaya bujur dalam meletakkan pandangan hati kepadanya. Tumbuh rasa syukur, alhamdulillah. Di dalam ayat yang lain disebutkan, wallahu yahkumu la mu'aqqiba lahu bihukmih, dan Allah memutuskan apa yang diputuskan oleh Allah, yaitu yang sudah diputuskan, la mu'aqqiba lahu bihukmih. Tidak ada satupun yang bisa mempengaruhi, mengganggu gugat keputusannya. Yang kita pada subuh hari ini bahasa hakikat, ingatakan bahasa hakikat. Jangan dulu ditabrakkan dengan bahasa syariat, ini bahasa hakikat. Keputusan Allah yang telah Allah tetapkan kepada kita untuk hadir di subuh ini bersama-sama mengkaji ilmu ini. Walaupun halangan dan rintangan tadinya banyak benar yang menghinggapi perjalanan kita untuk sampai ke sini. Mungkin di antara jamaah tadinya berat ingin sampai ke sini, uyuh, capek, lelah. Tapi kalau sudah Allah memutuskan untuk pian ada di tempat ini, lelah pian itu pun akan pian lawan. Yang pian melawannya itu bahasa hakikat adalah karena kehendak Allah, karena kuasa Allah. Ada juga orang yang berniat, sudah harus niat baiknya hendak hadir di majelis subuh ini. Tapi Allah kadang memutuskan, kadang memilih orang ini untuk hadir. Bisa taguring, bisa ban kempes di jalan, kadang sampai ke sini. Akhirnya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, fama sya'allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Fama sya'allah kan, maka apa saja yang sudah dikehendakinya pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa saja yang tidak dikehendakinya maka tidak akan terjadi. Contoh yang hadir pada subuh hari ini berkehendak ingin sehat tatarusan, bujur kada? Adakah yang hendak garing angkat tangan? Tidak. Kehendak kita sehat tatarusan, tapi nyatanya kehendak kita kadada memberi bekas pada diri kita, alias pada bahasa hakikat kita kada punya kehendak, dan difaktualisasikan oleh Allah kita kada kawa sehat tatarusan. Kehendak ibu-ibu cantik tatarusan, kehendak babinian kulitnya mulus tatarusan, pakai apa namanya krim cantik, apakah namanya tuh skincare, yang tua-tua ini kada tahu bang. Berapapun skincare yang dipakainya, ya kan, tidak akan mampu mempertahankan kekuatan kulitnya, kada kawa. Tatap aja akhirnya keriput pada masanya. Kehendak kita
selalu berada dalam keadaan yang kuat, yang kalau lari itu 1 jam mampu lari 1 jam. Apalagi seorang pelari, dia punya keinginan munkawas sampai katuha nih, kekuatan untuk larinya semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Biarnya latihan setiap hari untuk menambahkan kekuatan larinya, tapi kalau tiba masanya, usia bermakna usailah yang dikehendakinya tadi, karena memang dia tidak mempunyai kehendak. Yang punya kehendak adalah Allah. Kita nih hendak benar mata nih tarus-tarusan hawas, tarus-tarusan jernih, sampai kita berusaha beli kacamata. Bujur ada beli kacamata yang minnya 100, yang plusnya berapa, tergantung nih lemahnya sudah penglihatan seseorang tersebut, hingga akhirnya dia berupaya untuk mencari solusi agar matanya tetap melihat dengan jernih, tapi kadang kawah ketergantungan kepada alat itu pun tidak abadi selama-lamanya. Kacamata yang pian andalkan bisa melihat, ujar pian, Ustaz ulun mata bujure sudah kaur, sudah kadawas, tapi tenang, ada mata bisa lihat. Iya, kalau Allah redupkan atau Allah redupkan penglihatan pian, atau Allah butakan sama sekali penglihatan pian, napa habar kacamata ada fungsinya. Kada kawa bakahandak kita Bapak Ibu. Bahasa syariatnya iya, kita melakukan amal baik dengan niat sengaja. Aku sembahyang, aku puasa, aku bersedekah, aku berzakat, itu bahasa syariat. Iya, kita dituntut menyengajakan diri melakukannya, tapi ingat bahasa hakikat, aku di sini bukan akunya aku, tapi aku di sini aku yang ditolong oleh Allah. Coba kita praktekkan lagi ketika kita makan. Kita makan disunnahkan terlebih dulu dengan membaca doa. Seminimalnya doa yang kita baca adalah Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ada huruf ba. Ba-nya itu litabarruk wal isti'anah. Litabarruk wal isti'anah. Apa ba litabarruk wal isti'anah? Ba bismillah, dengan pertolongan Allah, dengan berkat pertolongan Allah, aku kawa makan. Mun kadada pertolongan Allah, dikonsletkannya sedikit nih di bagian tenggorokan, disebut dengan radang tenggorokan atau amandel. Nyamanlah makan, nyamanlah menaguk. Jangan naguk nasi, naguk banyugin sakit. Ingat akan di situ, iya aku yang makan, tapi aku di sini. Ingat akan pada huruf ba, ba litabarruk wal isti'anah, berkah pertolongan Allah. Bikana makana wa biyakunu ma yakunu. Itu di dalam tafsir, ba itu juga dimaksudkan adalah dengan kudrat iradat Allah, apa yang sudah terjadi pasti sudah terjadi, dan apa yang akan terjadi pasti akan terjadi. Oleh apa? Oleh kudrat dan iradat Allah, bukan kudrat dan iradat kita dah.
Bismillahirrahmanirrahim, pian hendak tulak. Bismillahirrahmanirrahim, pian hendak memulai pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim, pian hendak menggauli istri pian. Bismillahirrahmanirrahim, pian hendak memakai baju zahir pian. Bukan sekedar kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu diucap mendatangkan pahala, tapi juga mendatangkan pengetahuan pada mata batin apabila dia mampu menyelami lautan Bismillahirrahmanirrahim. Ulun lupa dulu ada seorang syekh yang mengarang kitab khusus menguraikan hakikat Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau kada salah sampai 5 jilid. Bismillahirrahmanirrahim aja tuh. Itu Sidin menguraikan hakikatnya sampai 5 jilid. Berarti apa Bapak Ibu? Masih banyak yang belum tidak kita ketahui. Masih banyak yang belum tidak kita ketahui. Masih banyak. Lalu lagi kembali kepada pembahasan di mana Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan ilal masyiah yustanadu kulla syai wa laysat tustanadu hiya ila syai. Segala sesuatu itu tergantung kepada kehendak Allah, bukan kehendak Allah tergantung kepada segala sesuatu, yang mana maksudnya adalah qarraba man yasha'u min ibadihi bi'amal wala amal. Ba'ada man yasha'u min ibadihi bi'amal wala amal. Qarraba man yasha'u min ibadihi. Allah menghendaki daripada hambanya untuk tambah dekat dengannya, bisa bi'amal, bisa bila amal. Bisa dengan amal zahirnya si hamba, bisa juga tanpa amal zahirnya si hamba. Bi'amal dengan amal, dia melaksanakan sembahyang, zikir, puasa, ketaatan, dan dia menjauhi larangan, zina, mabuk, mencuri, dan lain sebagainya. Allah hendak memarakakan hamba itu kepadanya dengan zahirnya hamba itu beramal. Dan Allah juga bisa memarakakan hamba itu tanpa amal. Contoh siapa? Contoh pelacur yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Hadisnya sahih di dalam Sahihul Bukhari. Nabi menceritakan tentang cerita Bani Israel, di mana di situ ada perempuan WTS, wanita tunasusila, yang tidak punya amal kebaikan di dalam kehidupannya, tapi di akhir hayatnya Allah tunjukkan sekelumit daripada rahmat Allah yang ia lakukan kepada makhluk Allah yang bernama anjing. Nya kada pernah sembahyang itu pelacur, kada pernah yang namanya puasa, kada pernah juga yang namanya meninggalkan larangan. Selalu dia langgar itu larangan. Tapi Allah hendak mendekatkan si pelacur ini dengan surganya, dengannya itu Allah. Lalu di ending kehidupannya dia husnul khatimah, mati membawa iman dan rahmat Allah. Ba'ada liman yasha'u min ibadihi bi'amal wala amal. Allah juga bisa menghendaki seseorang itu jauh dengannya dengan amal ataupun tanpa amal. Tapi karena ini bahasanya ba'ada, maka kita kembalikan amal yang jelek dan tidak melakukan amal yang jelek. Allah bisa menjauhkan hambanya yang melakukan maksiat itu sebab dia jauh dengan Allah, dan bisa juga Allah jauhkan hambanya
tanpa melakukan maksiat sedikit pun kepadanya. Yang melakukan maksiat sudah jelas, Firaun, Abu Jahal, ya lah, Qarun, Namrud dan lain sebagainya. Dia melakukan amal jelek, terlihat, nampak di mana jauhnya seseorang itu dengan Allah. Ini ada orang yang kada pernah melakukan amal jelek tapi dijauhkan oleh Allah. Siapa Bapak Ibu? Barsisa, Bal'am bin Ba'urah. Itu Barsisa kada pernah melakukan zina. Sembahyangnya ribuan rakaat, muridnya ribuan, karamatnya sudah bisa terbang. Yuk ya. Tapi kalau Allah sudah menghendaki si Barsisa tidak mendapatkan kedekatan dirinya kepada Allah, atau Allah jauhkan Barsisa dengan rahmatnya, maka endingnya Barsisa su'ul khatimah. Timbul pertanyaan dari Sayyidina Umar bin Khattab kepada Nabi, kalau begitu wahai Rasul, buat apa kita beramal? Kan sudah juga ditetapkan ending kita itu yang bagaimana? Apa jawab Rasul? Kita akan tahu endingnya setelah beramal, bukan sebelum beramal. I'malu, ujar Nabi, beramallah kalian wahai sahabat, fakullu muyassarun lima khuliqalah, maka setiap kemudahan yang Allah tetapkan bagi hamba itu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkannya pada penciptaannya kepada itu hamba. Artinya kita itu diciptakan oleh Allah sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Artinya munnya kita diciptakan waliyadzubillah arahnya ke neraka, maka gawian-gawian neraka itu mudah sekali dilakukan kita. Nauzubillah, mudahan jangan. Tapi kalau kita ditetapkan oleh Allah untuk masuk ke surganya, maka fakullu muyassarun lima khuliqalah, Allah mudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan ahlil jannah. Fakullu man kana min ahli sa'adah famuyassarun bi'amali ahli sa'adah. Ujar Nabi, maka setiap orang yang ditetapkan beruntung, maka Allah mudahkan amalan yang beruntung. Ini bahasa zahir, bahasa syariat, di mana kita harus mendudukannya juga. Jangan ketika kita belajar ilmu hakikat membuang bahasa syariat, luput namanya. Ini sama orang berjalan, maaf, batilanjang. Bu, mun pian tuh batilanjang berjalan keluar. Walaupun awak pian seksi, bungas, cantik, orang yang melihat pian, menyambat pian, waraskah? Kada waraskah? Kada waras. Jadi orang yang mengandalkan hakikat tanpa syariat tuh orang kada waras, belum waras. Yang bujur-bujur waras, i'malu, amal ikam ujar Nabi. Masalah ikam ditetapkan, di mana ikam diandak terlihat dari amalan ikam, itu aja sudah. Bahasa kita dalam mendudukan bahasa zahir, bahasa syariat. Ketika kita memahami pulang bahasa hati, bahasa hakikat, supaya membuang keakuan di dalam melakukan kebaikan, ingatakan bukan gawian kita, bukan kehendak kita. Akhirnya amalan kita itu dikawinkan dengan syariat dan hakikat.
kawin syariat dan hakikat itu buahnya, anaknya, keturunannya adalah as-sa'adah fid darain, beruntung dunia akhirat. Jadi anak dari perkawinan syariat dan hakikat adalah as-sa'adah fid darain, beruntung dunia akhirat. Masya Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Untuk kita bisa mengamalkan secara sempurna, walaupun jelas kita akui tidak ada kata sempurna dalam bahasa hakikat dalam gawian kita ini, tapi dalam bahasa syariat kita bisa mencapai kesempurnaan melewati petunjuk atau ilmiah. Tapi di dalam bahasa hakikat sandarkan yang bisa menyempurnakan adalah Allah yang maha sempurna. Kita beramal tadi siang malam belum tentu kita husnul khatimah. Orang yang kada beramal belum tentu juga su'ul khatimah. Itu bahasa hakikat. Bahasa syariat, orang yang beramal menunjukkan dia husnul khatimah. Orang yang kada beramal menunjukkan dia su'ul khatimah. Jadi duduknya si laki, maaf nih lah, ulun tarik ke dalam bahasa yang agak lebih dalam supaya nyaman memaham. Si laki boleh menggauli si bini di atas, boleh juga di bawah, tapi saling mengisi. Paham Bapak Ibu? Hakikat boleh pian lakukan terlebih dulu, boleh pian lakukan setelah syariat. Intinya duanya harus dikawin. Dua-duanya harus dikawin. Kawin ada mau jadi. Ciak-ciak hendak bisi anak tapi kada kawin. Kada disampukakan bahasa zahir kada mungkin bisi anak. Ya kah? Tapi bahasa hakikat Bang, mungkinlah bisi anak. Mungkin. Siapa? Siti Maryam. Ya kah? Tapi kita hendak mendapatkan buah anak as-sa'adah fid darain, beruntung dunia akhirat, bukan akhirat saja, maka kawinakan. Kalau kita bersandar kayak Siti Maryam, itu orang yang menyandarkan ilmu hakikat tapi kadang menyandarkan ilmu syariat. Karena Allah sudah tetapkan sunnatullahnya, mun hendak bisi anak, syariatnya kawin, dihubungakan, dikawinakan. Supaya menolak rasa keakuan diri dalam melakukan syariat, lalu ingatakan bisa saja kalau kada kawin jadi anak. Jadi syariat jalan, hakikat jalan, nyaman benar tuh sudah. Menurang melulu hakikat tapi kada menggawi syariat, ini orang kadusah makan, kadusah makan, kadusah minum, kadusah guring. Munnya bepandir hakikat terus masih makan, ya kah? Karamput. Makan tuh syariat kah hakikat kah? Syariat. Makan tuh hakikat syariat. Yang mengenyangkan bukan makanan Allah. Nah itu hakikat. Masya Allah. Jadi mun orang bucap yang mengenyangkan itu bukan makanan tapi hakikat, lalunya kada mengamalkan syariat, berarti dia siap kada makan. Adakah yang sanggup? Ada. Tak makan menundukkan diri hamba. Hamba kada punya kemampuan, ketergantungan dengan benda. Duduknya di situ. Tak makan. Datang tenaga, menandakan hamba tidak punya tenaga. Allah jadikan tenaga melewati makanan. Allah jadikan kesembuhan melewati obat. Allah yang menyembuhkan.
bukan sebab obat lalu Allah baru menyembuhkan. Allah yang menjadikan obat untuk orang itu menjadi sembuh. Tapi Allah mampu menyembuhkan orang tanpa obat karena Allah melakukan apa yang dikehendakinya tanpa ada batasan apapun, tanpa ada pengaruh siapapun. Mun masih ada pengaruh si A si B, itu bukan Tuhan. Tuhan tidak ada celah untuk bisa dipengaruhi. Timbul lagi pertanyaan orang-orang yang kritis, Ustadz, itu pang cerita Nabi Musa minta kepada Nabi Muhammad untuk minta kurangkan rakaat. Kan Nabi Muhammad yang minta kepada Allah atas permintaan Nabi Musa yang tadinya 50 rakaat akhirnya menjadi 5 rakaat. Apakah Nabi Musa dengan Nabi Muhammad dapat mempengaruhi ketetapan Allah yang 50 rakaat menjadi 5 rakaat? Jawabannya tidak. Jauh sebelum Nabi Musa minta kepada Nabi Muhammad untuk minta kurangkan rakaat itu, Allah sudah tetapkan kejadian itu. Allah sudah tetapkan kejadian itu. Untuk apa? Ibratun liulil albab. Pelajaran bagi orang yang memiliki akal. Namunnya kada dihadirkan skenario seperti itu, kita tidak akan mampu belajar dengan alam, dengan sejarah. Wah Ustadz tay, susah gin belajar lawan sejarah, lawan alam, lawan ilmu. Mun Allah menghendaki alim alimai. Kayak itu bahasa sidin, hakikat langsung. Kada mau makai syariat. Maka orang seperti ini ketika lahir dan bisa berkata akhirnya menyambat abah mama, pinandu kenal abah mama, apakah langsung inya menyambat abah mama kalau tanpa diakui oleh abah mamanya? Ada syariat di mana abah mamanya melajari si anak, nak mama, nak abah. Minta maaf, minta halal, minta ridho. Ulun sedikit menyimpang. Tapi ini ada hubungannya dengan kajian subuh ini. Sedikit menyimpang. Jadi ada waktu perjalanan umroh. Itu waktu pemantapan manasik umroh di Madinah. Asik menyampaikan pemantapan manasik umroh, membahas masalah tentang bagaimana solusi orang yang tawaf untuk menghindari daripada batal wudunya. Karena menurut kita madhab Syafi'i, orang yang tersentuh kulit yang bukan mahram ataupun yang muhallilnya yaitu istrinya itu membatalkan wudunya, dan apabila batal wudunya maka tawafnya tidak sah. Lalu solusinya kita ambil ujar ulun pendapat Al-Imamun Nawawi satu. Yang kedua pendapat Al-Imam At-Tabari. Pendapat Imam Nawawi, apabila sudah tidak bisa dihindari yang namanya untuk tidak tersentuh kulit dari pasangan kita ataupun yang bukan mahram, maka hukumnya darurat dan tidak membatalkan wudu. Menurut pendapat Imam At-Tabari, lamas dunal malmus, selagi dia tidak menyentuh maka tidak batal, kalaupun banyak yang nyentuh. Babinian India manjapai awak pian kada batal karena bukan pian yang nyentuh. Ini pendapat kedua daripada Imam At-Tabari. Selesai manasik ada jamaah yang langsung mengatakan begini, Ustadz, saya tidak percaya madhab. Kenapa pian harus menguraikan masalah madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali? Siapa mereka?
Apakah mereka lebih hebat daripada Rasulullah? Nah, ini yang namanya konslet tadi Bapak Ibu. Ya, ulun sampaikan dengan cara logika, karena orang seperti ini kalau kita hadirkan pun dalil, dia akan mengatakan mana hebatnya Rasulullah ketimbang ulama. Nah, itu pasti jawabannya. Nyata hebat Rasulullah. Siapa madakan hebat Imam Syafi'i? Iya, nyata hebat Rasulullah, ya kah? Maka ulun hadirkan bahasa logika. Ujar ulun, maaf minta halal minta ridho. Pian tahu ilmu tajwid dari siapa? Apakah ada di zaman Rasulullah ilmu tajwid? Izhar, ikhfa, iqlab, idgham. Apakah ada metode tajwid di zaman Rasul? Dari siapa pian tahu ilmu tajwid? Dari Rasul? Ya dari guru-guru ahli Quran. Guru ahli Quran kan sambung-sambung kepada Rasul. Artinya orang-orang yang mengikut kepada pendapat guru-guru tadi yang pian sambat kada melenceng pendapatnya Rasul. Mereka keterikatan mata rantainya sampai kepada Rasul. Yang namanya madhab, kita itu mengikut pendapat ulama A, maka ketika kita mengikuti pendapat ulama A itu disebut namanya bermadhab. Kayak pian tuh mengikut pendapat, maaf, Kiai Haji Ahmad Dahlan, berarti pian saat menetapkan keyakinan pian dengan pendapat Kiai Haji Ahmad Dahlan, pian sedang bermadhab dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di mana kita bisa lepas dari madhab? Pian tahu yang namanya bacaan Quran apakah langsung dari Rasul? Tidak kan, dari guru. Nah, di sini hubungannya Bapak Ibu. Orang yang meniadakan syariat akan langsung pukul tak, kenapa kada langsung ke Allah? Kenapa kita harus bertawassul dulu? Wah, ya kah? Ini orang yang kada makai syariat tapi bunyinya aja kada makai syariat tapi tetap memakai pada ranah-ranah yang dikehendaki nafsunya. Kada pukul rata. Umpama tadi ujarnya, ini kada landasannya dari Nabi Muhammad, ini kada landasannya di Al-Quran, maka kada boleh kita memakai. Ketika ulun sampaikan tuh di Masjidil Haram ada metik, orang tawaf pakai metik, orang sa'i pakai metik, adalah di zaman Nabi Muhammad. Itu terikat pada ibadah loh. Yo, terikat pada ibadah. Mana ada metik? Jangan metik, nih kereta dorongan, tak ada dulu di zaman Nabi Muhammad. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kadang dia membahasakan ujarnya langsung kepada Rasul, langsung kepada Allah, tapi kada pukul rata. Jika memang inya mengatakan langsung kepada Rasul, langsung kepada Allah, jangan pakai metik. Waktu ibadah munnya uzur, jangan memakai kursi roda. Kayak apa? Kata kau Ustaz teh, itu bukan ranah ibadah. Kata siapa bukan ranah ibadah? Muntawaf itu ibadah. Prakteknya pakai metik, berarti terikat pada ibadah. Pian pakai sajadah loh. Adalah di zaman Rasul pakai sajadah. Jamaah. Nah, jadi syariat jangan dilapas. Walaupun kita belajar ilmu hakikat, ingatkan satu hal, jangan wani-wani melapas baju atau melapas syariat. I'malu ba'amal. Bistu ketika beramal, masukkan ilmu hakikat yang kita pelajari pada pagi hari ini atau yang sebelum-sebelumnya. Insya Allah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebagaimana mereka-mereka yang kita panuti, yang kita ikuti, yang tersambung sanad keilmuannya hingga kepada Rasul, kita pun akan selamat sesuai dengan jalan mereka. Mudah-mudahan amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah permudah langkah hidup kita dengan dihiasinya amal ibadah kita dengan ilmu syariat dan ilmu hakikat. Amin. Allahumma amin.